Sifat-sifat logaritma. Logaritma A dengan bilangan pokok A sama dengan 1, di mana numerus sama dengan bilangan pokok sini, maka ini hasilnya 1. Karena bilangan pokok ini kalau dipangkatkan 1 hasilnya ini, numerus ini. Sifat yang kedua, logaritma 1 bilangan pokok A sama dengan 0. Karena A kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Jadi setiap bilangan kalau pangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi numerus ini adalah hasil dari bilangan pokok yang dipangkatkan ini hasil. Logaritma B dengan bilangan pokok A itu sama dengan logaritma B dibagi logaritma A dengan bilangan pokok pembilang dan penyebutnya sama. Ya. Bebas berapapun di sini ya. Asal memenuhi syarat untuk sebagai bilangan pokok. Logaritma B ditambah logaritma C sama dengan logaritma B kali C. Syaratnya di sini bilangan pokoknya sama ya, yang antara dua buah logaritma yang dijumlahkan di sini. Ya. Jadi ini A, ini juga A, dan sama dengan nanti hasilnya sama juga sini A. Yang membedakan di sini dua buah logaritma, di sini menjadi satu buah logaritma, di mana numerusnya dari kedua ini dikalikan. Seperti itu. Sedangkan kalau dikurangkan, nah ini kalau yang sifat keempat ini dijumlahkan ya, ini dikurangkan, maka ini yang pengurang ini menjadi penyebut sini ya. Jadi numerus sini menjadi penyebut, sedangkan sini pembilang seperti ini. Jadi jadi sama aja dibagi ya, B bagi C gitu. Dengan bilangan pokoknya sama sini. Sedangkan pangkat dari numerus itu menjadi pembilang, dan pangkat dari pembilang bilangan pokok ya, pangkat dari bilangan pokok itu menjadi penyebut di sini. Jadi seperti ini. Nah, kenapa seperti ini? Ini sebetulnya karena seperti yang di sifat yang nomor 7, di mana log B pangkat N dengan bilangan pokok A pangkat M itu menjadi N per M dikali log B bilangan pokok A. Ya. Jadi sininya udah hilang pangkatnya ya, di mana pangkat yang di sini ini menjadi pembilang, sedangkan pangkat yang di bilangan pokok menjadi penyebut seperti ini, seperti di atas. Ini juga sebetulnya sama dikalikan log A bilangan pokok A. Nah, karena log A bilangan pokok A itu sama dengan 1 seperti sifat ini, maka ini menjadi tidak tulis ya, tidak tulis ininya satunya, karena 1 itu ya biasanya tidak tulis karena itu merupakan identitas perkalian. A dipangkatkan log C dengan bilangan pokok A itu menjadi sama dengan C ya. Jadi ingat sini numerusnya sama dengan hasilnya sini ya. Sedangkan A nya ini sama dengan bilangan pokoknya sini. Nah, sedangkan perkalian dari logaritma ya, nah, dengan bilangan pokoknya di sini, bilangan pokok yang dikalikan ini sama dengan numerusnya, lalu ini sama dengan numerus yang ini, maka ini otomatis ya, ini menjadi bilangan pokok yang awal, numerusnya yang akhir, menjadi seperti ini gitu ya. Sifat yang ke-9. Sifat yang berikutnya, log D itu sama dengan log D dengan bilangan pokok 10. Jadi sebetulnya di sini kalau tidak ditulis ya, tidak ditulis bilangan pokoknya, itu artinya 10 bilangan pokoknya, seperti itu. Nah, kita contohkan ke angka ya. Di sini kita ambil logaritma 20 dengan bilangan pokok 5 ya. Nah, dari logaritma 20 dengan bilangan pokok 5 ini ya, dengan sifat yang ini, yang ketiga, ini logaritma 20 bilangan pokok 5 itu menjadi sama dengan 1 dibagi logaritma 5 dan bilangan pokok 20. Jadi kebalik ya posisinya. Bilangan pokok di sini menjadi numerus di sini menjadi bilangan pokok ya. Karena awalnya begini, awalnya menjadi log 20 per log 5 ya,
dikenakan sifat yang nomor 3. Nah, ini kebetulan yang diambil ininya bilangan pokoknya sama dengan numerus yang bilangan pembilang ya. Nah, karena log 20 dengan bilangan pokok 20 itu sama dengan sifat ke-1 ya, sama dengan 1, maka ini menjadi seperti ini. Ya. Nah, logaritma 20 dengan bilangan pokok 5 juga dikenakan sifat yang ini ya, sifat yang keempat ya. Maka ini menjadi begini ya, logaritma 5 tambah logaritma 4 dengan bilangan pokok 5. Nah, karena ini sama ya, bilangan pokok dengan numerus ya, maka ini menjadi 1. Jadi logaritma 20 dengan bilangan pokok 5 itu bisa hasilnya seperti ini, bisa juga hasilnya seperti ini ya, tergantung sifat mana yang dikenakan ya. Nah, kalau kita kenakan dengan sifat yang berikutnya begini, maka logaritma 20 dengan bilangan pokok 5 itu menjadi logaritma 100 bilangan pokok 5 ya, dikurangi 1. Nah, kenapa ini menjadi 1? Karena ini ya, karena 20 itu adalah 100 dibagi 5 ya. Nah, karena ini 100 dibagi 5 lalu dipecah ya menjadi pengurangan 2 buah logaritma ya, dengan numerus ini. Numerusnya itu merupakan 100 bagi 5 ya, sini 20. Jadi 20-nya ini menjadi 100 ya, log 100 dikurangi log 5 seperti itu. Ya. Nah, berikutnya kita ambil contoh logaritma 7 dengan bilangan pokok 100 ya. Ini contohnya. Nah, kalau seperti ini ya, ini 100 ini bisa menjadi 10 pangkat 2 ya. Ininya 100 menjadi 10 pangkat 2, 7 menjadi pangkat 1. Ingat, dengan sifat yang ini dan sifat yang ketujuh ini 1 menjadi pembilang, 2 ini menjadi penyebut ya. Nah, jadi sedangkan ininya jadi hilang pangkat-pangkatnya, ini 10 7 ya, tuh jadi 10 jadi 7. Nah, karena 10 itu berdasarkan sifat yang ke-10 juga ya, tidak ditulis juga tidak apa-apa. Ini menjadi setengah ya, setengah log 7 gitu, seperti ini ya, setengah dikali log 7 jadi seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa menghitung 10 pangkat X yang hasilnya sama dengan 7. Karena 10 itu biasanya kalau misalkan 10 pangkat 1 tadinya tetap 10 ya. 10 pangkat 2 nolnya menjadi 2 kan. Jadi 100. 10 pangkat 3 itu menjadi 1000 ya. Nah, sekarang 10 dipangkatkan berapa? Hasilnya menjadi 7. Nah, ini bisa kita gunakan sifat yang ke-8 ini ya. Jadi X-nya ini sama dengan log 7 ya. Nah, jadi 10 log 7 bilangan pokok 10 ya, atau 10 pangkat log 7 ya. Nah, jadi 10 pangkat log 7 ini hasilnya adalah 7 seperti ini gitu ya. Nah, itulah dengan kita mengetahui sifat-sifat logaritma ya, kita bisa memanipulasi bentuk-bentuk penulisan logaritma ini dengan sifat-sifatnya ya, tergantung sifat-sifatnya mana yang digunakan ya, sesuai dengan kebutuhannya ya. Itu biasanya mungkin nanti kalau kita melanjutkan ke pembahasan tentang soal-soal seperti itu ya. Jadi untuk sementara ini kita mengenali sekilas tentang sifat-sifat logaritma ya. Dan dari sifat-sifat logaritma ini ya, dengan yang 10 ini sebetulnya masih bisa dikembangkan lagi ya. Itu tergantung kebutuhan soalnya ya. Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih.